Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, semoga sehat dan sukses selalu. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan Mapeng Channel. Itu channel yang membahas tentang seputaran perkebunan pohon kopi. Ya, pada kesempatan kali ini kita sedang berada di kebun ya teman-teman. Jadi kalau kita lihat, alhamdulillah buah cukup lebat ya. Ini dan juga untuk tanamannya pun cukup subur. Yang mana ini tentunya tak lepas dari yang namanya juga perawatan. Namun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu tentang pemupukan ya teman. Jadi peran penting pemupukan dalam menjaga kesuburan pohon kopi dan tentunya juga untuk produktivitas buah yang maksimal ya teman. Baik, sebelum saya lanjutkan, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti channel Mapeng Channel yang sudah ini update video terbaru dari channel saya, yang sudah setia menonton dan sudah subscribe juga. Bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk bisa bantu subscribe untuk membantu perkembangan channel ini dan juga tentunya mengetahui informasi konten terbaru dari channel ini. Langsung saja teman-teman, kebetulan saya tidak membawa pupuk, namun kita akan share informasi ataupun berbagai ilmu yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Jadi ini kebetulan di akhir musim penghujan ya teman, mendekati akhir musim penghujan dan buah kopi ini hampir tua ya teman. Jadi sebentar lagi ini akan memerah 1 bulan atau 1,5 bulan. Yang mana pada akhir penghujan itu saatnya untuk melakukan pemupukan kembali ya teman. Jadi cara agar ini tanaman kopi subur dan buah lebat ini untuk perawatan ataupun pemupukannya ini dilakukan minimal 2 kali dalam setahun ya teman. Jadi pemupukan yang paling tepat itu yang biasa saya lakukan itu di awal dan di akhir musim penghujan. Itu paling enggak dalam 1 tahun dilakukan pemupukan 2 kali ya teman. Terus pemupukan itu di awal dan di akhir musim penghujan itu kalau saya biasanya berbeda untuk penggunaan pupuknya ya teman. Ketika kita di awal musim penghujan, saya biasa menggunakan itu yang pokok itu NPK ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menggunakan NPK subsidi ataupun non subsidi. Itu kalau saya ketika di awal musim penghujan itu ditambah dengan urea atau unsur N-nya itu lebih tinggi ya teman. Jadi kita pakai NPK tetapi kita tambahin dengan urea ataupun unsur N yang lebih tinggi ya teman. Jadi kenapa kita lebih unsur N-nya ketika musim ini penghujan tiba, kan otomatis itu baru saja keluar dari musim kemarau. Pohon kopi otomatis mengalami sedikit kerusakan ataupun karena kurangnya air dan juga kesuburannya tentunya akan berkurang ya teman-teman. Untuk daunnya pun banyak yang rontok. Untuk itu, untuk memulihkan kesuburannya kita memerlukan unsur N yang lebih tentunya. Jadi kita kasih lebih banyak unsur N-nya ataupun ureanya untuk memulihkan ini kesuburan baik daun dan juga percabangan untuk menumbuhkan tunas-tunas baru. Itu unsur N itu penting sekali dalam rangka upaya untuk pemulihan ya teman. Samping itu juga untuk persiapan ini pembuahan. Ketika unsur N-nya terpenuhi, tentunya nantinya bunga bisa lebih maksimal ketika pohon dalam keadaan subur ya teman. Nah, yang selanjutnya yaitu pemupukan ketika di akhir penghujan. Itu akhir penghujan itu kebetulan ya lagi musim kayak gini, jadi buah tua ya teman-teman. Itu yang dilebihi itu unsur
K. Jadi kalau saya biasanya itu saya memakai NPK, tetapi saya oplos, saya lebihi, saya kasih yang lebih banyak yaitu unsur K-nya. Biasa saya menggunakan KCl ya teman. Jadi penting sekali KCl ini terhadap ini buah ya teman. Jadi akan membantu memaksimalkan atau mengoptimalkan buah kualitas dan juga kuantitas tentunya. Nah, misalkan teman-teman ini mau melakukan pemupukan 3 kali dalam setahun, itu di pertengahan musim penghujan itu teman-teman bisa melakukan pemupukan juga, itu bisa dilebihi ataupun menggunakan unsur K saja atau KCl. Bisa menggunakan KCl, itu pupuk majemuk lebih aman ya teman-teman. Jadi ada triknya sendiri ketika kita melakukan pemupukan di awal penghujan dan di akhir penghujannya teman. Yang selanjutnya untuk menjaga kestabilan ataupun kesuburan baik tanah ataupun pohon kopi itu sendiri, ini jangan lupa minimal atau 1 tahun sekali ya teman. Jadi teman-teman bisa memberikan pupuk kandang ataupun kompos atau pupuk organik ya teman. Jadi penting sekali dalam rangka upaya untuk menjaga kesuburan tanah ya teman. Jadi agar tanah tidak rusak, terjaga kesuburannya, nantinya harapannya pohon kopi tetap subur, sehingga untuk produktivitas kopi tiap tahunnya itu bisa stabil ya teman. Jadi pemberian ini pupuk kandang itu sangat penting sekali ya teman. Selain kita memberikan pupuk kimia, ini pemberian pupuk organik itu juga penting sekali sebagai penyeimbang ya teman. Jadi ini kalau kita memberikan pupuk kimia saja, tentunya tanah akan ini mengalami kerusakan teman. Dan untuk pemulihannya itu cukup lama ya teman, nanti perlu proses. Terus selanjutnya yaitu untuk pengaplikasian pupuk ya teman. Jadi kita dari pupuk kimia dulu. Nah, jadi kalau kita lihat ini pohon kopi, ketika teman-teman ingin melakukan pemupukan dengan menggunakan pupuk kimia, jadi teman-teman harus membersihkan rerumputan ataupun gulma kayak gini ya teman. Nah, nanti tinggal tabur saja. Ketika curah hujan masih ada, teman-teman bisa langsung tabur, karena otomatis nanti akan mencair ketika terkena hujan ya teman. Jadi ditabur dari pangkal pohon itu kurang lebih 60-70 cm atau mengikuti jarak atau panjang daripada dahan atau ranting pohon kopi tersebut. Jadi lurus ya, ini dengan dahan atau ranting sampai jauh mana dia ini ya, di situ di bawahnya kita tabur pupuk ya teman. Ketika curah hujan itu sudah sedikit, itu teman-teman bisa membuat ini piringan dulu. Nah, nanti setelah itu baru pupuk diuruk dengan tanah, sedikit tanah ya teman. Itu untuk menghindari misalkan nanti tidak hujan, nah, si pupuk ini tidak mengalami penguapan ya teman. Jadi bisa berfungsi secara maksimal ya teman. Nah, selanjutnya ketika kita menggunakan pupuk kandang atau pupuk organik ataupun kompos, itu teman-teman bisa menaruhnya di kowen ataupun rorak got buntu ya teman. Jadi kita membuat dari pangkal pohon itu kurang lebih 70-80 cm kayak gini. Nah, ini sudah penuh. Jadi teman-teman bisa memberikannya di kowen tersebut ya teman. Nah, bisa dicampurkan dengan ini kotoran-kotoran baik dahan ranting yang kering bisa ditaruh di situ, ataupun batang-batang pisang ataupun sabut kelapa, itu nanti akan menjadi pupuk organik ya teman. Jadi membantu untuk kesuburan juga. Terlebih ketika di musim kemarau, ketika kita menggunakan pupuk organik ataupun kompos, tentunya akan membantu untuk kelembapannya teman. Jadi penting sekali juga pemberian pupuk organik ataupun kompos ya teman, untuk menjaga atau menstabilkan kesuburan tanah
terlebih ketika di musim kemarau ya teman. Jadi tidak meledak si tanah ini, biasanya kan meledak-meledak ketika kurangnya air hujan ya teman. Jadi itu, jadi kurang lebihnya kayak gitu teman. Jadi tentang cara yang berkaitan dengan pemupukan agar pohon kopi subur dan buahnya lebat, itu kurang lebihnya kayak gitu. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya teman. Jadi kita share saja, kebetulan ini baru kita pupuk dan kita berbagi tips saja. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Bagi yang belum jelas bisa tanya-tanya di kolom komentar. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya teman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.